Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Cita Marida Anam, NIM 201505105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar keyakinan dari agama Hindu. Agama Hindu disebut Hindu Dharma atau Vaidika Dharma atau yang berarti pengetahuan kebenaran atau Sunata Dharma yang berarti kebenaran abadi. Untuk pertama kalinya agama Hindu berkembang di sekitar lembah Sungai Sindu di India. Agama Hindu adalah agama yang diwahyukan oleh Sang Yang Widiwasa yang turunkan ke dunia melalui Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta kepada para maharsi untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia di dunia. Nah, ada tiga kerangka dasar untuk membentuk ajaran agama Hindu. Ketiga kerangka tersebut sering juga disebut dengan tiga aspek agama Hindu. Nah, ketiga kerangka dasar ini antara lain yang pertama ada tatwa, yaitu pengetahuan tentang filsafat agama, susila, yaitu pengetahuan tentang sopan santun atau tata krama, dan upacara, yaitu pengetahuan tentang ajaran yatnya atau upacara agama. Dalam ajaran tatwa, di dalamnya diajarkan tentang serada atau kepercayaan serada dalam agama Hindu. Jumlahnya ada 5 pancai serada yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Karena keyakinan merupakan suatu sikap, maka keyakinan seseorang tidak terlalu benar atau keyakinan semata bukanlah jaminan kebenaran. Sedangkan agama Hindu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang juga disebut pula Hinduisme, yang merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung beragama tradisi. Agama ini menyediakan kewajiban kekal diikuti oleh seluruh umatnya tanpa memandang strata, kasta, atau sekta seperti kejujuran, kesucian, serta pengendalian diri. Seharusnya agama Hindu mempunyai kerangka dasar kebenaran yang sangat kokoh karena masuk akal dan konseptual. Berbeda dengan Pancasarada yang diserap menggunakan tri permana ini. Perjalanan hidup seorang yang beragama Hindu menuju kepada tujuan yang disebut dengan kesempurnaan lahir batin maupun kesempurnaan batin. Nah, Pancasarada ini berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sarada yang berarti keyakinan. Pancasarada ini berarti 5 keyakinan agama Hindu untuk mencapai kehidupan yang damai. Seseorang wajib memiliki serada yang mantap. Seseorang yang seradanya tidak mantap, hidupnya menjadi ragu, canggung, dan tidak tenang. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari pancayatnya. Yang pertama ada Brahman. Percaya dengan adanya Sang Yang Widi atau percikan kecil dari Tuhan. Dalam kitab Brahman Sutra dinyatakan Janmadyasya Yatah. Ya, artinya Yang Widi adalah asal mula dari semua yang ada di dalam alam semesta ini. Dari pengertian tersebut, bahwa Yang Widi adalah asal dari segala yang ada. Kata ini dapat diartikan termasuk dewa-dewa dan lain-lain berasal dari dalam Sang Yang Widi. Tidak ada suatu di luar dari beliau. Pencipta dan pelebur adalah kekuasaan beliau. Seperti yang terdapat dalam kitab suci Vedas sebagai berikut. Om Ekam Satyuta Bahuda Wadanti. Yang artinya, agama Hindu itu Yang Widi itu hanya satu, tapi para arif bijaksana menyebut dengan banyak nama. Yang kedua ada Atman, yaitu percaya dengan adanya Sang Yang Atman. Atman berasal dari Sang Yang Widi yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk. Atman atau Yang Widi atau Yang Ahman disebut pula dengan Sang Yang Murid. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang terdiri dari 2 unsur, yaitu badan dan atman. Badan adalah kebendaan yang terbentuk dari 5 unsur kasar, yaitu Panca Mahaputta. Di dalam badan melekat India yang jumlahnya ada 10. Kemudian Atman adalah yang menghidupkan makhluk hidup itu sendiri. Sering juga disebut badan halus. Atman yang menghidupkan manusia disebut dengan jiwatman. Dalam
kitab Bhagavad Gita disebutkan sifat-sifat aman sebagai berikut. Yang pertama, achodhyaya, artinya tidak terlukai oleh senjata. Adahya, tidak terbakar oleh api. Akledya, tidak terkeringkan oleh angin. Acesya, tidak terbasah oleh air. Nitya, artinya kekal dan abadi. Stanu, artinya tidak berpindah-pindah. Acalya, tidak bergerak. Sanatana, tidak selalu sama. Adiakta, tidak terlahirkan. Acintya, tidak terpikirkan. Sarwagata, ada di mana-mana. Dan awikara, artinya tidak berjenis kelamin. Yang ketiga ada samsara. Percaya dengan adanya kelahiran kembali sebagai hukuman yang diakibatkan oleh perbuatan atau karma di masa kelahiran yang lampau. Jangka pembebasan diri dari samsara tergantung pada kita yang lampau atau atita yang akan datang. Selanjutnya ada karma, yaitu percaya demi baik atau buruk akan memberikan hasil. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang luput dari hasil atau pala. Langsung maupun tidak langsung, pala itu pasti akan datang. Karma pala terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada sacita karma pala, yaitu hasil perbuatan terdahulu yang belum habis dinikmati dan menjadi penentu kehidupan kita di masa sekarang. Kedua, prarabdha karma pala, yaitu hasil perbuatan sekarang habis kita nikmati sekarang. Dan yang terakhir ada krimana karma pala, yaitu hasil perbuatan sekarang yang diterima saat itu juga. Yang terakhir ada moksa. Percaya dengan adanya kebahagiaan rohani. Kamoksan berarti kebebasan, itu bebas dari pengaruh ikatan duniawi, bebas dari karma pala, bebas dari samsara, bebas dan lenyap dalam kebahagiaan yang tiada tara. Karena telah lenyap dan tidak mengalami lagi hukum karma samsara, maka alam kemoksaan itu telah bebas dari urusan-urusan kehidupan duniawi. Tidak mengalami kelahiran lagi, ditandai oleh kebaktian yang suci dan berada pada alam Paramasewa. Berbekal Pancasrada yang diserap menggunakan Tri Permana, perjalanan hidup seorang yang beragama Hindu menuju kepada tujuan yang pasti yang disebut dengan kesempurnaan baik lahir maupun kesempurnaan batin. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama Hindu memiliki 5 dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada, di mana Panca itu artinya 5 dan Srada berarti kepercayaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasrada artinya 5 dasar keyakinan umat Hindu, yang di sini akan dijelaskan juga tentang bagian-bagian Pancasrada. Dari bagian dari Pancasrada yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa atau samsara itu berbekal pada Srada yang diserap menggunakan Tri Permana. Perjalanan hidup seorang yang beragama Hindu menuju kepada tujuan yang pasti yang disebut dengan kesempurnaan lahir maupun kesempurnaan batin. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga informasi atau yang saya berikan itu dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.